Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Nah, semoga anak-anak Bunda selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Dan jangan lupa tetap semangat untuk terus belajar di tengah-tengah pandemi. Nah, anak-anak Bunda, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang mata pelajaran PPKN kelas 11 semester ganjil 2020-2021 yang berjudul Hak Asasi Manusia untuk di bab yang pertama. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari ialah pertama, sejarah perkembangan HAM di dunia, dan yang kedua, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Semangat untuk anak-anak Bunda, mari kita pelajari. Okay, but before we study, we must know about HAM in general. Just a little, it's okay. I'm sorry, I can't speak English very well. Oke, anak-anak Bunda, apa sih itu HAM? HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal. Dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Jadi, HAM itu sudah ada sejak lahir ya anak-anak Bunda. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu sejarah perkembangan HAM di dunia. Nah, hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat dan bawahannya. Tindakan tersebut membawa penderitaan bahkan tidak jarang menimbulkan korban yang tidak sedikit. Masyarakat pun akan semakin sadar bahwa sesungguhnya manusia lahir dalam kondisi yang sama. Gitu. Sebagian pakar berpendapat bahwa kelahiran HAM dalam bentuk peraturan tertulis berawal dari dunia barat, khususnya Inggris di tahun 1215. Masyarakat menentang kepemimpinan Raja John yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Hal ini melahirkan makna carta yang mengurangi kekuasaan raja secara absolut. Nah, makna carta itu disebut juga dengan piagam ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, berikut ini beberapa nama makna carta atau piagam tentang HAM di dunia. Yang pertama ada makna carta pemerintahan Raja John Lackland Inggris di tahun 1215. Dengan keterangannya, rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil terhadap rakyat. Yang kedua, menuntut agar raja dihukum atau didenda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, menuntut raja untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat dan menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat. Kemudian, nama piagam yang kedua ialah Petition of Rights, pemerintah Charles I Inggris, tahun 1628, dengan keterangan pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Yang kedua, orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Ketiga, dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukuman perang. Kemudian, yang ketiga yaitu Declaration of Independence di Amerika Serikat pada tahun 1776 dengan keterangan isinya bahwa semua orang diciptakan sama, dikaruniai Tuhan hak-hak untuk hidup, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan. Nah, berikutlah contoh-contoh nama, makna carta, dan piagam tentang HAM di dunia ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Materi yang kedua, yaitu atau materi yang terakhir, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Pada dasarnya, perkembangan pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap, dan acuan untuk bertindak dalam masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. HAM di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama sebelum kemerdekaan dan yang kedua sesudah kemerdekaan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, HAM di masa sebelum kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut tentunya tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Nah, berikut beberapa organisasi tersebut ialah, mohon didengar baik-baik ya dan disimak anak-anak. Oke, yang pertama yaitu Budi Utomo di tahun 1908.
Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, yaitu ada Sarekat Islam di tahun 1911. Organisasi ini memperjuangkan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Kemudian yang ketiga, yaitu Indische Partij tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Dan yang keempat, yaitu Perhimpunan Indonesia di tahun 1925. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang terakhir, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia di tahun 1931. Dengan memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat, berkumpul, dan hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Oke, berikut penjelasannya ya anak-anak. Oke, selanjutnya HAM di masa sesudah kemerdekaan. Yang pertama yaitu pada periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan kepada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik, lalu hak kebebasan menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode di tahun 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan sebagai masa pemerintahan parlementer yang menganut prinsip demokrasi liberal. Sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi, seperti yang pertama, kemunculan partai politik dengan beragam ideologi. Yang kedua, adanya kebebasan pers. Yang ketiga, pemilu dengan sistem multipartai. Yang keempat, kendali parlemen atas pemerintah. Dan wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberikan kebebasan. Kemudian, yang ketiga yaitu periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan awal masa demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Parlemen tidak lagi memiliki kewenangan mengontrol presiden. Akibat dari model pemerintahan ini adalah tidak adanya pemikiran HAM. Pemerintah akhirnya membatasi hak sipil dan hak politik warga negara seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan tulisan. Kemudian yang keempat yaitu periode tahun 1966 sampai periode 1998. Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pemikiran HAM pada periode ini dibagi menjadi 3 kurun waktu. Yang pertama, di tahun 1967, pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Kemudian di tahun 1970 sampai 1980, pemerintah cenderung melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif yang tercermin dalam produk hukum yang bersifat restriktif HAM. Apa tuh restriktif? Restriktif itu membatasi ya. Kemudian di tahun 1990-an, pembentukan lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM di tahun 1993. Kemudian yang terakhir yaitu periode di tahun 1998 sampai sekarang. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin hak asasi manusia. Lalu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. Maka dari itu, ayo anak-anak silahkan diingat ya, ini Bunda sekali lagi mengatakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. Oke, sekian.
Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak Bunda paham. Terima kasih. Mohon maaf bila Bunda ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.